Nama saya Sarah Thompson, jurnalis internasional yang sudah bertahan-tahan berkeliling dunia untuk meliput berita-berita besar. Karier saya dimulai dari koran lokal di London, tapi sekarang saya bekerja untuk salah satu jaringan berita terkemuka di Barat. Saya sudah biasa dengan ritme hidup seperti ini. Bangun pagi di hotel asing, cek email, siapkan kamera, dan langsung terjun ke lapangan. Tidak ada waktu untuk ragu. Setiap hari adalah tentang fakta, deadline, dan cerita yang bisa menarik perhatian pemirsa. Saya bangga dengan itu. Saya pernah meliput demonstrasi di Timur Tengah, bencana alam di Asia, dan konflik politik di Afrika. Semuanya terasa seperti rutinitas yang membuat saya merasa hidup. Kali ini, tugas saya membawa saya ke sebuah negara Muslim yang sedang dilanda perang sipil. Negara itu, yang saya sebut saja sebagai Al-Madinah, untuk menjaga kerahasiaan sumber, sudah porak-poranda selama bertahun-tahun. Bom jatuh hampir setiap hari, jalanan penuh puing, dan warga sipil menjadi korban utama. Saya datang ke sini atas perintah redaksi. Sarah, kita butuh liputan mendalam tentang dampak perang terhadap penduduk lokal, kata editor saya melalui panggilan video. Fokus pada penderitaan manusiawi, politik di baliknya, dan bagaimana Barat bisa terlibat. Saya mengangguk saja. Ini bukan pertama kalinya saya ke zona konflik seperti ini. Saya sudah punya rencana jelas. Tiba di bandara, bertemu fixer lokal, langsung ke daerah panas, ambil gambar, wawancara korban, dan kirim laporan sebelum malam tiba. Pesawat mendarat di bandara yang rusak parah. Udara panas dan berdebu langsung menyambut saya saat pintu pesawat terbuka. Saya mengenakan rompi, anti peluru, helm, dan tas kamera yang berat. Tidak ada takut di hati saya. Bahaya sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Saya ingat pertama kali saya ke zona perang. Jantung saya berdegup kencang. Tapi sekarang semuanya terasa biasa. Fixer saya, seorang pria lokal bernama Ahmed, menjemput saya dengan mobil pick-up yang sudah usang. Dia berbicara bahasa Inggris dengan aksen tebal, tapi cukup jelas untuk berkomunikasi. Selamat datang, Miss Sarah. Situasi di sini sedang tegang, tapi kita bisa ke kota utama dalam 2 jam, katanya sambil mengemudikan mobil melewati jalan berlubang. Sepanjang perjalanan, saya melihat pemandangan yang sudah saya prediksi. Bangunan runtuh, orang-orang mengungsi dengan membawa barang sedikit, dan tentara yang berpatroli dengan senjata siap. Islam, bagi saya, hanyalah latar belakang di sini. Saya pernah meliput berita tentang kelompok militan yang mengatasnamakan agama itu, atau demonstrasi yang berujung kekerasan. Bagi saya, Islam adalah elemen netral. Dalam cerita kadang positif, tapi seringkali dicurigai karena headline media yang saya baca setiap hari. Saya bukan orang yang religius. Saya dibesarkan di keluarga sekuler, di mana agama hanyalah tradisi Natal atau Paskah yang sesekali dirayakan. Saya percaya pada fakta, bukti, dan logika jurnalistik. Itu yang membuat saya sukses. Kami tiba di penginapan sederhana di pinggir kota. Itu bukan hotel bintang 5, tapi cukup aman dengan generator listrik dan air bersih. Saya langsung unpack barang. Laptop, kamera DSLR, drone kecil untuk gambar udara, dan catatan saya. Rencana hari pertama, pergi ke kamp pengungsi di luar kota, wawancara beberapa keluarga, dan rekam footage tentang kekurangan makanan. Ahmed mengantar saya ke sana. Jalanan semakin rusak, dan suara ledakan jauh terdengar sesekali. Saya tidak panik. Ini normal di sini. Di kamp pengungsi, suasana lebih buruk dari yang saya bayangkan. Tenda-tenda darurat berjejer, anak-anak bermain di tanah berdebu, dan orang dewasa mengantre untuk bantuan makanan. Saya mulai bekerja. Saya mendekati seorang ibu yang sedang memasak di api unggun kecil. Melalui Ahmed sebagai penerjemah, saya bertanya tentang kehidupannya sebelum perang. Dia cerita tentang rumahnya yang hancur,
suaminya yang hilang, dan anak-anaknya yang kelaparan. Saya rekam semuanya. Zoom in ke wajahnya yang lelah, dan catat detail untuk laporan. Ini bahan bagus penuh emosi, tapi tetap objektif. Tapi saat saya bergerak ke tenda lain, sesuatu mulai terasa aneh. Bukan bahaya fisik, tapi sesuatu di dalam diri saya. Saya sudah meliput penderitaan seperti ini berkali-kali. Tapi kali ini, ada rasa hampa yang menyusup. Hidup saya terasa datar. Saya punya karier mapan, penghargaan jurnalistik, followers di media sosial, dan gaji yang cukup untuk hidup nyaman di London. Tapi kenapa rasanya kosong? Saya ingat malam-malam sendirian di hotel setelah liputan, minum kopi sambil edit video, tapi tidak ada kepuasan sejati. Apakah ini burnout atau sesuatu yang lebih dalam? Sore itu, saat matahari mulai terbenam, saya duduk di mobil sambil review footage. Ahmed sedang mengemudi kembali ke penginapan. Di sekitar kami, orang-orang mulai bersiap untuk sesuatu. Saya lihat mereka menggelar tikar kecil dan menghadap ke satu arah. Itu waktu syalat. Saya pernah lihat ini sebelumnya di liputan lain. Tapi kali ini saya perhatikan lebih detail. Mereka berhenti dari aktivitas mereka, cuci muka dengan air sedikit, dan mulai sujud. Tidak ada paksaan, tidak ada drama, hanya rutinitas biasa di tengah kekacauan. Saya tidak mengerti kenapa mereka bisa begitu tenang. Perang ini sudah merenggut segalanya dari mereka, tapi mereka masih punya waktu untuk ini. Malam itu, di kamar penginapan, saya coba tidur, tapi pikiran saya tidak tenang. Listrik mati. Jadi saya nyalakan lilin dan buka laptop dengan baterai cadangan. Saya kirim laporan pertama ke redaksi. Hari pertama di Al-Madinah, kamp pengungsi penuh cerita pilu. Warga bertahan di tengah kekurangan. Tapi saat saya tutup laptop, rasa hampa itu kembali. Mengapa saya terus mengejar kebenaran di luar sana? Saya sudah wawancara ratusan orang, tulis ribuan kata tentang konflik dunia, tapi saya tidak pernah berhenti untuk bertanya tentang diri sendiri. Apa tujuan hidup saya? Apakah hanya ini berlari dari satu berita ke berita lain tanpa akar yang kuat? Saya ingat masa kecil saya. Ayah saya seorang pengacara, ibu guru. Mereka ajar saya untuk mandiri, kerja keras, dan jangan bergantung pada hal-hal tak terlihat seperti agama. Fakta adalah raja, kata ayah dulu. Itu yang membuat saya jadi jurnalis. Tapi sekarang, di tengah negara asing ini, fakta-fakta itu terasa tidak cukup. Saya lihat warga di sini, meski miskin dan terancam, mereka punya sesuatu yang saya tidak punya. Ketenangan, keyakinan. Saya tidak tahu. Saya coba abaikan. Tapi pertanyaan itu terus mengganggu. Hari kedua dimulai dengan rutinitas sama. Saya ke daerah yang lebih dalam, dekat garis depan. Ahmed memperingatkan ada risiko tembakan, tapi saya tetap maju. Kami tiba di sebuah desa yang baru saja dibom. Puing-puing bangunan berserakan, asap masih mengepul. Saya ambil gambar. Rumah hancur, mobil terbakar, dan orang-orang menggali korban. Ini footage emas untuk berita malam. Saya wawancara seorang pria tua yang kehilangan cucunya. Matanya basah, tapi suaranya tenang. Melalui Ahmed, dia bilang, "Kami sabar, karena semua dari Tuhan." Saya catat itu sebagai kutipan bagus. Tapi dalam hati, saya bingung. Bagaimana bisa sabar di situasi seperti ini? Saat istirahat, saya duduk di batu besar sambil makan roti kering. Sekitar saya, warga mulai salat lagi. Kali ini, saya tidak hanya lihat dari jauh. Saya perhatikan gerakan mereka. Berdiri, ruku, sujud, itu terlihat sederhana. Tapi disiplin. Tidak ada yang memaksa saya ikut, tapi rasa penasaran muncul. Islam bagi saya dulu hanyalah headline negatif. Terorisme, penindasan perempuan, konflik abadi. Tapi di sini, itu terlihat berbeda. Itu seperti bagian dari hidup sehari-hari. Bukan ideologi yang dipaksakan,
Malam itu, kembali ke penginapan, hampa itu semakin kuat. Saya coba hubungi teman di London melalui satelit phone. Tapi sinyal jelek. Saya sendirian dengan pikiran saya. Saya mulai bertanya-tanya. Kenapa saya tidak pernah mencari kebenaran tentang diri sendiri? Karier saya penuh pencapaian artikel viral, wawancara eksklusif, bahkan buku tentang jurnalisme perang. Tapi di balik itu, hidup saya kosong. Tidak ada keluarga dekat. Tidak ada hobi selain kerja. Tidak ada keyakinan yang bisa saya pegang saat malam gelap. Saya ingat liputan sebelumnya di negara lain. Saya pernah hampir kena bom, tapi selamat. Saat itu, saya pikir itu keberuntungan. Tapi sekarang, melihat orang-orang di sini yang kehilangan segalanya tapi tetap tegar, saya mulai ragu. Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari fakta yang saya kejar? Saya coba tidur, tapi mimpi buruk datang. Saya berlari di tengah puing, mencari cerita, tapi tidak menemukan apa-apa selain kekosongan. Pagi ketiga, saya bangun dengan tekad baru. Saya bilang ke Ahmed, kita ke lokasi lebih dalam lagi. Tapi dalam hati, saya tahu ini bukan hanya tentang liputan. Ada sesuatu di sini yang mulai mengganggu fondasi saya. Islam masih latar belakang. Tapi sekarang, itu mulai terasa seperti pertanyaan yang belum terjawab. Saya datang dengan kamera, bukan dengan hati. Tapi mungkin, di tengah reruntuhan ini, hati saya mulai terbuka tanpa saya sadari. Hari-hari berikutnya di Al-Madinah terasa semakin berat. Tapi bukan karena bahaya fisik. Saya, Sarah Thompson, sudah terbiasa dengan suara tembakan jauh atau ledakan yang mengguncang tanah. Yang membuat saya gelisah adalah pemandangan di depan mata setiap hari, keluarga yang rumahnya sudah rata dengan tanah, anak-anak yang tidur di atas tanah keras tanpa selimut tebal, dan ibu-ibu yang menunggu berjam-jam hanya untuk secuil makanan bantuan. Saya rekam semuanya dengan kamera saya. Gambar-gambar itu jelas, tajam, dan pasti akan membuat pemirsa di barat terenyuh saat ditayangkan. Tapi semakin banyak saya merekam, semakin saya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap lensa. Pagi itu, Ahmed mengantar saya ke sebuah lingkungan yang baru saja terkena serangan udara malam sebelumnya. Jalanan penuh puing bata dan besi bengkok. Bau asap masih menyelimuti udara. Orang-orang sudah berkumpul, menggali reruntuhan dengan tangan kosong atau sekop sederhana, mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Saya lihat seorang ayah mengangkat potongan dinding, wajahnya penuh debu, tapi matanya fokus. Di sampingnya, anak laki-lakinya yang mungkin berusia 10 tahun, membantu mengangkat batu kecil. Mereka tidak berteriak marah atau menangis histeris, seperti yang sering saya lihat di zona konflik lain. Mereka bekerja dalam diam, seolah ini adalah tugas biasa. Saya mendekat dan mulai ambil footage. Zoom in ke tangan ayah itu yang berdarah karena tergores, lalu ke wajah anaknya yang tetap tenang. Melalui Ahmed, saya tanya apa yang mereka cari. Jawabannya sederhana. Foto keluarga, Al-Quran kecil, dan pakaian anak-anak. Mereka kehilangan rumah, perabot, bahkan kendaraan, tapi prioritas mereka adalah benda-benda kecil yang punya makna. Saya catat itu untuk laporan. Tapi dalam hati saya bertanya, kenapa mereka tidak putus asa? Di tempat lain, orang-orang yang kehilangan lebih sedikit saja sudah menyalahkan semua orang, pemerintah, musuh, bahkan Tuhan. Siang harinya, kami pindah ke kamp pengungsi yang lebih besar. Di sana, ratusan keluarga tinggal di tenda plastik yang bocor saat hujan. Anak-anak bermain bola dari kain bekas, tertawa meski perut mereka keroncongan. Saya wawancara seorang ibu muda yang punya 3 anak kecil. Rumahnya hancur 2 minggu lalu. Suaminya hilang saat mencari makanan. Dia cerita tentang hari-hari sulitnya. Bangun pagi buta, antre air, masak dengan kayu bakar minim. Saya harap dia akan menangis di kamera.
karena itu bagus untuk emosi penonton. Tapi dia tidak. Matanya basah sebentar. Lalu dia tersenyum tipis dan bilang melalui Ahmed, "Kami masih punya Allah. Itu cukup." Saya berhenti merekam sejenak. Kata-kata itu terasa aneh di telinga saya. Cukup, mereka kehilangan segalanya, rumah, harta, bahkan orang tercinta, tapi masih bilang cukup. Saya ingat liputan saya di negara lain. Korban banjir marah pada pemerintah. Korban gempa menuntut bantuan lebih cepat. Korban perang lain menyalahkan agama atau etnis musuh. Tapi di sini, kemarahan itu jarang. Mereka mengeluh tentang situasi, ya, tapi tidak pada Tuhan mereka. Sebaliknya, saya lihat mereka sering berhenti untuk salat. Bahkan di tengah kesibukan, saat waktu salat tiba lagi, hampir semua orang di camp berhenti. Pria, wanita, anak-anak mereka gelar tikar atau kain apa adanya. Lalu salat berjamaah. Beberapa salat sendiri karena tidak punya tempat. Saya duduk di pinggir, rekam dari jauh agar tidak mengganggu. Gerakan mereka sama. Berdiri, ruku, sujud, duduk, tidak ada musik, tidak ada lagu nyaring, hanya suara lembut bacaan yang saya tidak pahami. Setelah selesai, mereka kembali ke aktivitas seperti biasa, masak, cuci baju, jaga anak, seolah salat itu memberi baterai baru. Saya coba pahami fenomena ini dengan logika jurnalistik saya. Mungkin ini mekanisme coping, cara mereka bertahan secara psikologis. Saya pernah baca teori tentang agama sebagai penyangga saat krisis, tapi teori itu terasa dangkal sekarang. Ini bukan sekadar coping, ini nyata. Saya lihat seorang kakek tua yang kakinya pincang karena bom. Dia salat sambil duduk di kursi rusak, tapi wajahnya tenang sekali. Setelah salat, dia bagi roti tipisnya dengan anak kecil di sebelahnya. Meski itu mungkin jatah satu-satunya. Malam itu, kembali ke penginapan. Saya duduk di depan laptop dan coba tulis narasi untuk video. Di tengah penderitaan yang tak terbayangkan, warga Al-Madinah menemukan kekuatan dalam iman mereka. Kalimat itu terdengar bagus, tapi saya hapus lagi. Terlalu klise. Saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata apa yang saya lihat. Sebagai jurnalis, saya terlatih untuk menjelaskan segalanya: penyebab perang, dampak ekonomi, statistik korban. Tapi ketenangan ini, saya gagal menangkapnya. Saya ingat masa lalu saya sendiri. Saat karier saya naik, saya pernah kehilangan sesuatu. Pacar lama meninggalkan saya karena saya terlalu sibuk kerja. Saat itu, saya marah, minum banyak, dan salahkan dia. Lalu saya balas dendam dengan kerja lebih keras, liputan lebih berbahaya. Itu cara saya bertahan. Tapi sekarang, melihat orang-orang ini, cara saya terasa salah. Mereka tidak balas dendam dengan kemarahan. Mereka ucap syukur meski hanya punya sedikit. Hari berikutnya, kami ke rumah sakit darurat di pinggir kota. Tempat itu penuh pasien, luka bakar, patah tulang, anak-anak kurus karena malnutrisi. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti dengan peralatan minim. Saya rekam antrean panjang di depan pintu. Seorang ibu menggendong bayinya yang demam tinggi. Dia duduk di lantai, tunggu giliran berjam-jam. Saat azan berkumandang dari masjid terdekat yang masih berdiri, dia letakkan bayinya sebentar, ambil air dari botol, wudhu sederhana, lalu sholat di sudut ruangan. Bayinya menangis, tapi dia tetap khusyuk. Setelah selesai, dia gendong lagi anaknya dengan wajah lebih lega. Saya zoom in ke wajahnya. Tidak ada keputusasaan total. Ada harapan kecil di matanya. Saya tanya melalui Ahmed, kenapa dia salat di saat seperti ini? Jawabannya, salat membuatnya ingat bahwa ada yang mengatur segalanya, bukan hanya perang dan bom. Itu memberi kekuatan untuk lanjut. Saya mulai bandingkan dengan hidup saya. Di London, saat stres deadline, saya minum kopi ekstra atau olahraga keras. Tapi itu sementara. Kekosongan selalu kembali. Di sini,
Orang-orang ini punya anchor yang tetap. Meski dunia mereka runtuh, malam demi malam, rasa hampa saya semakin dalam. Saya kirim laporan-laporan bagus ke redaksi video viral, foto yang dapat like banyak. Editor saya puas. Sarah, ini kerja hebat. Pemirsa terharu, tapi saya tidak bangga. Saya merasa seperti pencuri. Ambil cerita penderitaan mereka untuk rating, tapi tidak paham inti dari ketegaran mereka. Saya mulai perhatikan lebih detail rutinitas mereka. Bangun sebelum subuh untuk salat, ucap hamdalah saat makan sedikit, sabar saat antre. Tidak ada tuntutan berlebih pada hidup. Mereka terima apa adanya, tapi tetap berusaha. Itu paradoks yang mengganggu saya. Di Barat, kita diajar untuk mengejar lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia. Tapi di sini, yang punya paling sedikit justru terlihat paling tenang. Satu sore, saat matahari terbenam merah di balik puing, saya duduk sendirian di atap penginapan. Ahmed sudah pulang. Saya lihat kota dari atas. Asap mengepul di kejauhan. Lampu minim karena listrik mati. Tapi suara azan terdengar dari beberapa arah. Orang-orang berhenti lagi. Salat maghrib. Dari atas, mereka terlihat kecil, tapi gerakan mereka serentak, seperti satu tubuh besar. Saya matikan kamera. Untuk pertama kalinya dalam liputan ini, saya tidak rekam. Saya hanya lihat, dan saat itu, saya sadar. Yang membuat saya terguncang bukan penderitaan mereka, tapi cara mereka menghadapinya. Mereka kehilangan segalanya, tapi tidak kehilangan Tuhan. Saya, yang punya segalanya secara materi, karier, kebebasan, uang, malah sering kehilangan diri sendiri. Rasa itu semakin kuat. Saya belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi saya tahu satu hal. Liputan ini sudah bukan lagi sekadar tugas kerja. Ada sesuatu yang mulai berubah di dalam saya. Meski saya masih menolak mengakuinya. Hari demi hari berlalu di Al-Madinah. Dan saya, Sarah Thompson, mulai merasa bahwa liputan ini sudah melampaui batas pekerjaan biasa. Saya masih bangun pagi, siapkan kamera, dan ikut Ahmed ke lapangan. Saya masih ambil gambar puing, wawancara korban, dan kirim laporan ke redaksi. Tapi sekarang, setiap kali saya melihat orang-orang lokal menjalani hari mereka, ada rasa gelisah yang semakin kuat di dalam dada. Tidak ada yang mendekati saya untuk berdakwah. Tidak ada yang bilang, kamu harus masuk Islam atau ajak debat agama. Mereka hanya hidup biasa. Dan justru itulah yang mulai mengguncang saya. Suatu pagi, kami ke sebuah masjid kecil yang separuh bangunannya sudah runtuh. Atapnya bolong, dinding retak, tapi orang-orang tetap datang untuk salat berjamaah. Saya duduk di belakang, rekam dari jauh agar tidak mengganggu. Pria-pria di depan, wanita di bagian belakang yang dipisah kain sederhana. Mereka salat dengan khusyuk, meski suara pesawat tempur terdengar di atas. Setelah selesai, mereka saling salam. Bagi makanan ringan yang dibawa dari rumah, roti kering atau kurma kering. Tidak ada khotbah panjang, tidak ada propaganda, hanya rutinitas harian yang dilakukan dengan tenang. Saya perhatikan lebih lama dari biasanya. Gerakan salat mereka teratur, tepat waktu, dan dilakukan di mana saja, di tenda, di pinggir jalan, bahkan di rumah sakit. Itu bukan pertunjukan, itu bagian dari hidup mereka. Seperti makan atau tidur. Saya mulai bandingkan dengan hidup saya sendiri. Di London, hari saya diatur oleh deadline dan meeting. Saya bangun karena alarm, kerja sampai malam, lalu tidur lelah. Tidak ada jeda tetap untuk refleksi. Tidak ada rutinitas yang membuat saya berhenti dan ingat sesuatu yang lebih besar. Siang itu, saat istirahat di kamp pengungsi, saya lihat seorang wanita tua membersihkan area kecil di depan tendanya. Dia sapu debu dengan sapu dari ranting, lalu gelar tikar untuk salat. Meski tendanya bocor dan barangnya sedikit, dia tetap jaga kebersihan
dan keteraturan. Adabnya sederhana. Salam pada tetangga. Bagi air jika ada lebih. Sabar saat anak-anak ribut. Saya rekam itu sebagai bagian dari liputan tentang ketahanan masyarakat. Tapi dalam hati, saya tahu ini lebih dari itu. Mereka tidak hanya bertahan, mereka hidup dengan martabat, meski dalam kondisi paling buruk. Malam harinya, kembali ke penginapan. Saya tidak langsung edit video, seperti biasa. Saya duduk di tempat tidur, nyalakan senter, karena listrik mati lagi, dan mulai berpikir. Saya ingat, Ahmed pernah bilang, bahwa di rumahnya ada Al-Quran terjemahan bahasa Inggris yang ditinggalkan relawan asing. Saya minta pinjam. Katanya, untuk riset liputan. Sebenarnya, saya bohong pada diri sendiri. Saya ingin baca, bukan untuk berita, tapi karena penasaran pribadi. Ahmed bawa buku itu keesokan harinya. Al-Quran tebal, dengan terjemahan sederhana di samping teks Arab. Saya buka malam itu sendirian. Awalnya, saya baca seperti jurnalis. Cari ayat tentang perang atau politik. Sesuatu yang bisa jadi headline. Tapi semakin saya baca, semakin saya tersesat di ayat-ayat lain. Ayat tentang sabar, tentang ujian hidup, tentang bersyukur dalam segala kondisi, kata-katanya langsung. Tanpa basa-basi. Tidak ada janji hidup mudah, tapi ada janji bahwa setiap kesulitan ada kemudahan di belakangnya. Saya baca berulang satu ayat yang bilang bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Itu terasa jujur. Di barat, saya sering dengar motivasi bahwa saya bisa capai apa saja jika cukup berusaha. Tapi di sini, di tengah perang orang-orang ini, terima batas mereka dan serahkan sisanya pada Tuhan. Saya baca sampai larut malam, hanya ditemani lilin kecil. Untuk pertama kalinya, pikiran saya tenang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena ada rasa bahwa saya tidak sendirian menghadapi kekosongan itu. Hari berikutnya, saya kembali ke lapangan dengan energi berbeda. Saya masih kerja seperti biasa, tapi sekarang saya perhatikan hal-hal kecil yang dulu saya abaikan. Seorang ayah ajar anaknya baca Al-Quran di tenda sempit, suaranya pelan. Tapi anak itu fokus. Seorang ibu bagi makanan terakhirnya dengan tetangga yang lebih susah. Tidak ada yang pamer kebaikan. Mereka lakukan karena itu bagian dari aturan hidup mereka. Saya mulai baca Al-Quran setiap malam. Bukan banyak, hanya beberapa halaman. Tapi setiap kali selesai, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Saya yang biasa skeptis terhadap agama, mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin kitab yang sering disalahpahami di media barat ini terasa begitu relevan dengan hidup saya sekarang. Ayat-ayatnya bicara tentang hati yang keras, tentang orang yang terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa akhirat. Itu seperti cermin yang ditaruh di depan saya. Konflik mulai muncul di dalam diri. Saya takut, bukan takut pada Islam itu sendiri. Saya mulai lihat bahwa Islam di sini bukan seperti gambarannya di berita. Saya takut pada apa yang akan terjadi jika saya terlalu dalam. Seluruh hidup saya dibangun di atas identitas sebagai jurnalis sekuler, netral, dan mandiri. Saya pernah tulis artikel kritis tentang agama terorganisir, tentang bagaimana agama bisa jadi alat politik. Jika sekarang saya mulai merasa tertarik pada Islam, apa artinya itu? Apakah saya munafik? Apakah saya kehilangan objektivitas? Saya coba tarik diri. Suatu malam, saya tutup Al-Quran itu dan bilang pada diri sendiri bahwa ini hanya fase sementara. Stres liputan, jauh dari rumah, itu saja. Besok, saya akan kembali normal. Tapi pagi harinya, saat dengar azan subuh dari masjid terdekat, hati saya gelisah lagi. Saya lihat dari jendela. Orang-orang bangun dalam gelap. Salat didingin. Saya coba abaikan. Tapi kekosongan lama kembali lebih kuat. Hidup tanpa rutinitas itu, tanpa anchor itu, terasa semakin berat.
Saya mulai mimpi aneh. Saya berdiri di tengah puing, kamera di tangan, tapi tidak ada yang bisa direkam. Semua orang sekitar tenang, tapi saya panik. Saya bangun berkeringat, lalu ambil Al-Quran lagi. Membaca membuat saya tenang kembali. Konflik batin semakin dalam. Saya tahu, jika saya lanjut seperti ini, mungkin saya harus ubah banyak hal. Pandangan saya tentang hidup, tentang sukses, tentang kebahagiaan. Saya biasa bangga dengan kebebasan. Saya bebas minum wine saat makan malam, bebas pacaran tanpa aturan ketat, bebas mengejar karier tanpa batas. Tapi sekarang, kebebasan itu terasa seperti ilusi. Saya bebas, tapi sering kesepian. Saya sukses, tapi hampa. Satu sore, saat duduk sendirian di pinggir camp, setelah liputan selesai, saya lihat anak kecil jatuh dan menangis. Ibunya datang, peluk dia, lalu ajak dia wudhu dan salat bersama. Anak itu tenang setelahnya. Saya sadar, Islam tidak datang kepada saya sebagai dakwah keras atau argumen logika. Ia datang sebagai cermin. Ia tunjukkan apa yang kurang dalam hidup saya tanpa menghakimi. Saya belum siap akui itu sepenuhnya. Saya masih jurnalis yang harus netral. Tapi setiap malam, saat buka Al-Quran sendirian, saya tahu bahwa sesuatu sudah mulai berubah. Saya takut karena saya tahu, jika saya biarkan ini berlanjut, seluruh hidup saya mungkin perlu ditata ulang. Dan itu berarti menghadapi risiko yang lebih besar dari bom atau tembakan. Waktu di Al-Madinah sudah memasuki minggu ketiga. Dan saya, Sarah Thompson, tahu bahwa saya tidak bisa lagi berpura-pura, bahwa semuanya masih sama. Liputan tetap berjalan. Kamera saya masih merekam puing, wajah-wajah lelah, dan cerita pilu yang dikirim ke redaksi setiap malam. Editor saya di London terus memuji. Rating naik. Video saya ditonton jutaan kali. Bahkan ada tawaran wawancara dari stasiun besar lain. Secara profesional, ini adalah puncak karier. Tapi di dalam dada ada badai yang semakin ganas. Saya sudah tidak bisa bohong pada diri sendiri. Islam bukan lagi sekadar latar belakang liputan. Ia sudah masuk ke dalam pikiran saya, ke dalam malam-malam saya, ke dalam setiap jeda antara rekaman. Saya masih baca Al-Quran, terjemahan setiap malam. Semakin banyak saya baca, semakin jelas bahwa ini bukan kitab yang penuh kebencian seperti yang sering digambarkan di media barat. Ia bicara tentang keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan hubungan langsung antara manusia dengan penciptanya. Tidak ada perantara, tidak ada ritual rumit yang membingungkan. Hanya kesederhanaan yang membuat saya gelisah. Karena kesederhanaan itu menuntut kejujuran, total kejujuran yang selama ini saya hindari. Saya mulai bayangkan apa yang akan terjadi jika saya benar-benar menerima Islam. Gambaran itu datang berulang-ulang, terutama saat saya sendirian di kamar penginapan. Pertama, netralitas saya sebagai jurnalis akan langsung dipertanyakan. Saya sudah bertahan-tahan membangun reputasi sebagai wartawan yang objektif, yang tidak memihak agama atau ideologi manapun. Saya pernah tulis laporan kritis tentang kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam, tentang hukum syariah di beberapa negara, tentang isu hak perempuan. Jika sekarang saya memeluk Islam, semua tulisan lama itu akan digali kembali. Orang akan bilang, saya bias, saya kehilangan kredibilitas, atau lebih buruk lagi saya teradikalisasi di zona perang. Saya tahu betul bagaimana media barat bekerja. Saya bagian dari sistem itu. Begitu seorang jurnalis barat masuk Islam, setelah liputan di Timur Tengah, ceritanya langsung jadi bahan gosip. Ada yang disebut Stockholm Syndrome versi agama, ada yang dicap naif, ada yang kehilangan kontrak karena dianggap tidak lagi netral. Saya ingat nama-nama rekan sesama jurnalis yang mengalami hal serupa. Karier mereka melambat
undangan talk show berkurang, dan beberapa bahkan pindah profesi. Apakah saya siap menghadapi itu? Saya sudah di usia di mana karier adalah segalanya. Rumah di London, tabungan, nama baik semua dibangun dari pekerjaan ini. Malam itu, saya duduk di lantai kamar karena kursinya rusak. Listrik mati lagi, hanya lilin kecil yang menyala. Saya buka laptop dan coba tulis email ke editor saya. Bilang bahwa saya butuh perpanjangan liputan. Sebenarnya, saya hanya ingin menunda kepulangan, menunda keputusan. Tapi jari saya berhenti di keyboard. Saya sadar bahwa menunda bukan solusi. Semakin lama saya di sini, semakin dalam saya tenggelam. Setiap kali saya lihat orang-orang sholat di tengah kesulitan, setiap kali saya baca ayat tentang kehidupan dunia yang hanya sementara, hati saya semakin condong. Saya coba lawan. Saya bilang pada diri sendiri bahwa ini hanya emosi sementara. Jauh dari rumah, melihat penderitaan ekstrem, wajar jika pikiran jadi labil. Besok, saya akan kembali rasional. Tapi pagi harinya, saat Ahmed jemput dan kami ke lapangan lagi, rasa itu kembali. Saya lihat seorang pria tua kehilangan kaki karena bom, tapi dia tetap datang ke masjid dengan kruk, salat berjamaah tanpa keluh kesah. Saya lihat anak-anak yatim bermain sambil hafal ayat-ayat pendek. Saya lihat ibu-ibu yang suaminya hilang tetap tersenyum pada anak-anaknya. Dan setiap kali cermin itu kembali muncul, mereka punya kekuatan yang tidak saya miliki. Saya mulai hitung risiko secara konkret. Jika saya pulang ke London dan tetap seperti dulu, hidup akan mudah. Saya akan dapat bonus besar dari liputan ini. Mungkin promosi, mungkin buku baru. Saya akan kembali ke apartemen nyaman, makan malam dengan teman sekuler, minum wine, dan lanjut mengejar berita berikutnya. Tapi saya tahu, kekosongan itu akan kembali menghantam. Saya sudah rasakan bertahun-tahun kesuksesan datang, tapi kepuasan tidak pernah tinggal lama. Sebaliknya, jika saya terima Islam, saya harus ubah banyak hal. Cara berpakaian saya yang biasa bebas harus disesuaikan. Kebiasaan minum alkohol harus ditinggalkan. Hubungan dengan keluarga di Inggris mungkin jadi tegang, mereka tidak religius. Dan saya tahu mereka akan khawatir saya berubah. Teman-teman jurnalis akan bertanya-tanya, mungkin menjaga jarak. Dan yang paling berat, karier. Saya mungkin tidak lagi diundang ke acara-acara besar karena dianggap tidak netral. Saya mungkin harus pindah ke media yang lebih independen, atau bahkan mulai dari nol lagi. Saya bergulat sendirian. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran saya. Ahmed mungkin curiga karena saya sering pinjam Al-Quran, tapi dia tidak pernah tanya. Orang-orang lokal tetap ramah, tapi tidak ada yang memaksa. Ini murni pertarungan batin. Saya sadar bahwa menerima Islam bukan keputusan romantis seperti di film, bukan tiba-tiba damai selamanya. Ini keputusan yang bisa menghancurkan karier yang saya bangun selama 15 tahun. Satu malam, setelah liputan panjang di daerah yang baru dibebaskan, saya duduk di mobil sambil Ahmed mengemudi pulang. Matahari terbenam, merah darah di balik reruntuhan. Saya lihat siluet masjid yang tinggal separuh berdiri, tapi azan tetap berkumandang. Saat itu, air mata saya jatuh tanpa suara. Saya bukan tipe orang yang mudah menangis. Tapi malam itu, saya tidak kuat. Saya tahu bahwa menolak apa yang saya rasakan sekarang juga bentuk ketidakjujuran. Saya yang selalu bangga mencari kebenaran di lapangan, tapi lari dari kebenaran di hati sendiri. Saya ingat prinsip jurnalistik yang selalu saya pegang, integritas di atas segalanya. Saya pernah tolak suap, tolak tekanan politik, tolak edit cerita demi rating. Tapi sekarang, integritas itu menuntut saya untuk jujur pada diri sendiri. Jika saya tolak Islam hanya demi citra dan karier, bukankah itu juga bentuk korupsi-korupsi batin? Hari-hari berikutnya terasa seperti tarik ulur. Pagi saya kerja keras,
rekam cerita baru, kirim laporan. Malam saya baca Al-Quran, lalu tutup buku itu dengan tangan gemetar. Saya coba bayangkan, hidup tanpa Islam lagi, dan rasanya kosong. Saya coba bayangkan, hidup dengan Islam dan rasanya menakutkan, tapi juga penuh makna. Akhirnya, saya sampai pada satu kesimpulan sederhana. Saya tidak bisa lagi pura-pura. Saya sudah terlalu jauh. Kekosongan yang dulu saya rasakan sebelum datang ke Al-Madinah sekarang terasa seperti lubang hitam jika saya coba kembali ke hidup lama. Risiko karier besar? Ya, risiko reputasi nyata. Tapi risiko kehilangan kesempatan untuk hidup dengan kejujuran yang sejati itu lebih besar lagi. Saya belum ucap syahadat. Belum. Tapi saya tahu bahwa pertaruhan ini sudah dimulai. Saya bukan lagi jurnalis yang datang mencari fakta luar. Saya sekarang jurnalis yang terpaksa menghadapi fakta terbesar dalam hidupnya, bahwa ada kebenaran yang lebih penting dari headline. Dan kebenaran itu menuntut pengorbanan. Saya tarik napas panjang di tengah malam yang gelap. Besok masih ada liputan, besok masih ada puing dan penderitaan. Tapi di dalam hati, saya tahu bahwa keputusan sudah semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lari darinya. Hari yang saya tunggu-tanggu, sekaligus takutkan akhirnya tiba. Saya, Sarah Thompson, sudah berada di Al-Madinah hampir 1 bulan penuh. Liputan resmi sudah selesai. Redaksi meminta saya pulang minggu depan karena ada tugas baru di tempat lain. Tapi saya tahu bahwa keputusan terbesar dalam hidup saya tidak bisa ditunda lagi. Malam itu, setelah liputan terakhir di sebuah kamp yang mulai dibangun ulang, saya kembali ke penginapan lebih awal. Ahmed menawarkan antar ke bandara besok, tapi saya bilang, saya butuh waktu sendiri dulu. Kamar penginapan masih sama, sederhana, dinding retak, kipas angin yang berisik, listrik hidup malam itu. Jadi saya bisa lihat jelas Al-Quran, terjemahan yang sudah sering saya buka. Saya duduk di lantai, letakkan buku itu di depan, dan tarik napas panjang. Tidak ada drama besar, tidak ada petir, atau musik latar seperti di film. Hanya saya, hati yang sudah lelah, berperang dengan diri sendiri. Dan kepastian yang perlahan datang selama berminggu-minggu. Saya ingat semua yang sudah saya lalui di sini. Puing-puing yang saya rekam, wajah-wajah yang saya abadikan. Ketenangan yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata jurnalistik. Saya ingat malam-malam gelisah, pertaruhan karier yang saya hitung berkali-kali, dan rasa takut yang sempat membuat saya hampir mundur. Tapi malam itu, semua terasa jelas. Saya tidak lagi bertanya, haruskah aku? Saya hanya bertanya, kapan aku mulai jujur pada diri sendiri? Saya ambil wudhu dengan air dingin dari ember. Gerakan itu sudah saya amati berkali-kali dari orang-orang di sekitar. Dan sekarang saya lakukan sendiri untuk pertama kalinya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memaksa. Saya salat 2 rakaat sendirian, mengikuti apa yang saya ingat dari pengamatan selama ini. Gerakannya masih kaku, tapi hati saya tenang. Setelah salam, saya duduk lagi, tatap Al-Quran, dan akhirnya ucapkan syahadat dengan suara pelan. Hanya saya dan Tuhan yang mendengar. Tidak ada ledakan cahaya, tidak ada air mata bahagia yang mengalir deras. Hanya rasa lega yang dalam, seperti beban besar yang akhirnya dilepas. Setelah bertahan-tahan, saya pikul sendiri. Saya tidak janji pada diri bahwa hidup akan langsung mudah. Saya tahu perang di Al-Madinah masih berlangsung, penderitaan masih ada, dan dunia di luar sana tidak akan berubah hanya karena saya berubah. Tapi saya tahu satu hal, saya akhirnya punya tempat berserah yang sejati. Keesokan harinya, saya tetap kerja seperti biasa. Saya kemas barang, serahkan kamera cadangan ke Ahmed untuk disimpan, dan pergi ke lapangan satu kali lagi, bukan untuk redaksi, tapi untuk diri sendiri. Saya lihat anak-anak bermain di puing,
Ibu-ibu antre bantuan pria-pria perbaiki masjid yang rusak. Semuanya masih sama, tapi cara saya melihatnya sudah berbeda. Saya tidak lagi merasa sebagai orang luar yang datang ambil cerita lalu pergi. Saya merasa bagian dari kemanusiaan yang lebih besar, yang bertahan bukan karena kuat sendiri, tapi karena tahu ada yang maha kuat di atas segalanya. Saya pulang ke London 2 hari kemudian. Pesawat mendarat di tengah musim dingin yang basah. Kota besar. Lampu neon orang-orang berlalu lalang dengan cepat. Semuanya terasa familiar, tapi juga asing. Saya kembali ke apartemen saya yang bersih dan lengkap. Redaksi sambut saya dengan hangat. Pesta kecil, ucapan selamat atas liputan sukses, dan bonus yang lumayan. Saya tersenyum, terima kasih, dan lanjut hidup seperti biasa setidaknya di luar. Tapi di dalam, banyak yang berubah. Saya mulai salat 5 waktu di apartemen. Kadang di musala kecil yang saya temukan di pinggir kota. Saya beli Al-Quran baru dalam bahasa Inggris yang lebih bagus. Saya tinggalkan alkohol secara perlahan. Bukan karena paksaan, tapi karena sudah tidak lagi terasa perlu. Saya tetap kerja sebagai jurnalis. Tugas berikutnya datang cepat. Liputan politik di Eropa, lalu bencana alam di Asia. Saya masih pakai rompi anti peluru, bawa kamera, dan terjun ke lapangan. Orang-orang di kantor mulai perhatikan perubahan kecil. Saya tidak lagi ikut minum setelah kerja. Saya sering minta waktu istirahat sebentar di tengah hari. Beberapa tanya langsung, yang lain hanya bisik-bisik. Saya tidak umumkan secara besar-besaran. Tidak ada konferensi pers, tidak ada posting di media sosial. Saya hanya jawab jujur jika ditanya. Ya, saya sudah memeluk Islam. Reaksi bermacam-macam. Ada yang dukung, ada yang bingung, ada yang menjaga jarak. Karier saya tidak langsung runtuh, tapi ada proyek yang tiba-tiba dibatalkan. Ada undangan yang tidak datang lagi. Saya terima saja. Saya masih meliput konflik. Saya masih lihat penderitaan. Pengungsi, korban perang, kelaparan, ketidakadilan. Bedanya, sekarang saya tidak lagi merasa harus tanggung semuanya sendiri. Saat cerita terlalu berat, saat gambar-gambar mengerikan menghantui malam, saya punya tempat kembali. Sujud. Saya tahu hidup tidak hanya tentang mengungkap fakta, tapi tentang bagaimana kita berserah saat fakta-fakta itu terlalu pahit untuk ditelan. Beberapa bulan kemudian, saya kembali ke Al-Madinah untuk liputan lanjutan kali ini atas inisiatif sendiri. Dengan media independen yang lebih fleksibel, saya ketemu lagi dengan beberapa wajah yang dulu saya rekam. Mereka ingat saya sebagai jurnalis dari Inggris. Saya tidak cerita banyak tentang perubahan saya. Saya hanya senyum lebih sering, salat berjamaah di masjid yang sudah mulai diperbaiki, dan bantu bagi makanan saat ada kesempatan. Ahmed, fixer lama saya, tersenyum lebar saat tahu. Dia hanya bilang, "Alhamdulillah, tidak ada ceramah tambahan." Saya tidak jadi orang yang sempurna. Saya masih marah saat deadline ketat, masih lelah saat perjalanan panjang, masih ragu saat karier terasa goyah. Islam tidak hapus semua masalah. Ia hanya beri cara menghadapinya yang lebih kuat. Saya masih jurnalis sampai sekarang. Saya masih ke zona konflik, ambil gambar, tulis laporan. Tapi sekarang, saya liput dunia dengan hati yang lebih utuh. Kadang, saat duduk sendirian di hotel asing setelah hari panjang, saya ingat malam syahadat itu di kamar penginapan sederhana. Saya ingat puing-puing, debu, dan tatapan orang-orang yang kehilangan segalanya, tapi tetap punya cahaya di mata. Saya sadar bahwa Islam tidak menemukan saya di masjid megah atau seminar agama. Ia menemukan saya di tempat yang paling tidak saya duga. Di tengah reruntuhan paling gelap. Saat saya sudah lelah mencari makna di tempat lain, cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan besar. Perang di banyak tempat masih ada. Ketidakadilan masih merajalela. Dunia tidak tiba-tiba jadi adil,
hanya karena satu orang berubah. Tapi bagi saya, cerita ini berakhir dengan sesuatu yang lebih berharga. Seorang jurnalis yang akhirnya paham bahwa tugas terbesar bukan hanya meliput dunia, tapi memahami dan menjaga cahaya kecil di dalam dirinya sendiri. Dan cahaya itu yang saya temukan di antara puing Al-Madinah masih saya bawa kemanapun kamera saya mengarah.